akan menjelaskan tentang karakteristik bentuk organisasinya. Terbagi menjadi 6. Yang pertama ada usaha perseorangan, dan yang kedua ada firma, dan yang ketiga ada perseroan komanditer, dan yang keempat ada perseroan terbatas, dan yang kelima ada perusahaan daerah, dan yang keenam yang terakhir adalah perusahaan negara umum. Ada usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang. Contohnya ada bisnis penerjemah. Usaha penerjemah bahasa adalah kegiatan profesional yang menerjemahkan teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain. Penerjemah memastikan pesan disampaikan dengan akurat dan sesuai konteks, memerlukan keahlian dalam kedua bahasa yang terlibat. Yang kedua ada firma, usaha yang dilakukan oleh beberapa perusahaan atau orang yang bekerja sama di bawah satu nama. Nah, contohnya itu ada Iswara, Bunjamin, dan Tanjung. Suatu firma hukum yang menyediakan layanan konsultasi hukum dan legal di Indonesia. Mereka melakukan berbagai macam pekerjaan hukum mulai dari advokasi, litigasi, hingga konsultasi bisnis. Ketiga ada perseroan komanditer. Pada dasarnya, persekutuan komanditer yang biasa disebut SIPI adalah persekutuan firma, tetapi di dalam persekutuan komanditer terdapat satu atau lebih sekutu pasif. Contoh perusahaannya itu ada Prima Sentosa. Perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran dan distribusi material untuk industri konstruksi dan otomotif. Mereka menawarkan berbagai produk termasuk lem 2 komponen dan lem 1 komponen dengan fokus pada kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Ada perseroan terbatas, badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian dan modalnya terbagi dalam saham. Contohnya itu adalah PT Pertamina. PT Pertamina atau juga bisa disebut dengan perusahaan Persero bergerak di bidang minyak dan gas. Didirikan pada tahun 1957, perusahaan ini bertujuan untuk mendukung kemandirian energi nasional dan mengembangkan energi baru serta terbarukan. Ada perusahaan daerah, perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Contohnya ada perusahaan Perumda Pasar Jaya. Perumda Pasar Jaya adalah badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang usaha pengelola pasar, properti, dan pengembangan bisnis dengan kepemilikan saham sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang terakhir ada perusahaan negara umum atau biasa yang disingkat Perum. Nah, salah satu jenis badan usaha milik negara atau biasa yang disingkat BUMN yang modalnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, contoh usahanya adalah seperti Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau lebih dikenal sebagai Perum Peruri merupakan badan usaha milik negara yang bertugas mencetak uang rupiah, uang kertas, dan uang logam, serta produk security lainnya seperti dokumen imigrasi, pita bea cukai, materai, dan dokumen pertahanan.